Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kita kali ini kita akan membahas contoh soal yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika atau deret hitung. Langsung saja kita lihat contoh-contoh soal yang berhubungan dengan deret hitung. Soal yang pertama, jumlah n suku pertama dari suatu deret aritmatika adalah 1407. Jika suku tengahnya adalah 67, maka banyaknya suku pada deret tersebut adalah. Di sini yang diketahui adalah Sn sama dengan 1407, sedangkan Ut-nya adalah 67. Nah, sekarang yang ditanya adalah banyaknya suku atau kita kenal dengan istilah N ya. Banyaknya suku. Nah, hubungan antara Sn, Ut, dan N adalah Sn sama dengan N dikali dengan Ut. Nah, N dikali dengan Ut atau banyaknya suku dikali dengan suku tengah. Sehingga N nilainya sama dengan Sn dibagi dengan suku tengah atau Ut. Nah, Sn-nya 1407 dibagi dengan 67, maka nilainya sama dengan 21. Maka banyaknya suku pada deret tersebut adalah 21. Nah, soal yang kedua. Dari suatu deret aritmatika diketahui suku yang ke-8 40 dan suku ke-14 64. Maka jumlah 40 suku pertama pada deret tersebut adalah. Nah, di sini diketahui U8 nilainya sama dengan 40. U14 nilainya sama dengan 64. Yang ditanya adalah S40 atau Sn-nya. Nah, kita ingat rumusnya UN itu nilainya sama dengan A ditambah Sn nilainya sama dengan N per 2. 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Nah, ini adalah rumus Sn. Nah, UN nilainya sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Nah, sekarang yang kita cari adalah nilai A terlebih dahulu dan nilai beda atau B. Nah, UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B, sehingga U8 itu nilainya sama dengan A ditambah 7B ya. 7B nilainya sama dengan 40. Sedangkan U14 nilainya sama dengan A ditambah 14 dikurang 1 berarti 13, berarti A ditambah 13B nilainya sama dengan 64. Nah, sekarang kita cari nilai B terlebih dahulu. Nah, kita menghilangkan nilai A karena bentuknya adalah sistem persamaan linier. Nah, kita kurangkan untuk menghilangkan nilai A. Tewas A-nya tinggal 7B dikurang 13 berarti min 6B. 40 dikurang 64 nilainya sama dengan min 24. Sehingga nilai B sama dengan min 24 dibagi dengan min 6. Min 24 dibagi dengan min 6, maka nilainya sama dengan 4. Nah, sehingga sekarang kita mencari nilai A. Kita manfaatkan suku U8. A sama dengan, nah kita pindah luaskan B-nya ya, berarti 40 dikurang 7B. Nah, B kita tadi 4, berarti nilainya sama dengan 40 dikurang 7 dikali dengan 4. Maka nilainya sama dengan 40 dikurang 28. Maka nilai A sama dengan 12. Nah, sekarang udah ketemu A sama dengan 12. Nah, sekarang yang ditanya adalah nilai S40. Berarti S40, kita ganti N-nya dengan 40. 40 per 2, dalam kurung 2A, berarti 2 dikali 12, ditambah 40 dikurang 1, jadi nilainya sama dengan 39 ya, 39 dikali dengan B-nya yaitu 4. Nah, 20 dikali 2, 20 dibagi 40 dibagi 2 yaitu 20. 24
ditambah 39 kali 4 nilainya sama dengan 156 ya. 24 ditambah 156 nilainya sama dengan 180, sehingga 20 dikali dengan 180 sama dengan 3.600. Nah, sehingga jumlah 40 suku pertama adalah 3.600. Maka jawabannya adalah E. Soal yang ketiga, jumlah n suku pertama dari barisan aritmatika adalah Sn sama dengan 2n kuadrat ditambah 9n. Rumus suku ke n barisan tersebut adalah, nah diketahui di sini UN. Nah, cara menentukan nilai UN itu sama dengan Sn dikurang dengan Sn kurang 1. Nah, sekarang Sn-nya kan nilainya sama dengan 2n kuadrat ditambah 9n. Sekarang yang kita cari terlebih dahulu adalah nilai dari Sn dikurang nilai Sn dikurang 1. Sehingga Sn kurang 1 sama dengan 2. Nah, n-nya kita ganti dengan n dikurang 1 kuadrat. Nah, ini kita ganti dengan n dikurang 1 dikuadratkan ditambah 9 dikali dengan n dikurang 1. Nah, ditambah 9 dalam kurung n dikurang 1. Nah, n dikurang 1, yang ini kita perhatikan n dikurang 1 kali n dikurang 1. Nah, sehingga kita nanti, ini perkalian pelangi ya, n kuadrat dikurang 2n di plus 1 ya. Sehingga Sn dikurang 1 sama dengan 2n kuadrat dikurang 2n ditambah 1 ditambah 9n dikurang 9. Nah, ini kita kalikan 2-nya terlebih dahulu. Nah, 2n kuadrat dikurang 4n ditambah dengan 2. Sehingga nilainya sama dengan 2n kuadrat dikurang 4n ditambah 2 ditambah 9n dikurang 9. Nah, ini ada yang bisa kita sederhanakan, min 4 ditambah 9, 5 ya. Sehingga 2n kuadrat ditambah 5n dikurang 7. Nah, ini nilai dari Sn dikurang 1. Sehingga UN sama dengan Sn-nya yaitu 2n kuadrat ditambah 9n dikurang 2n kuadrat ditambah 5n dikurang 7. Nah, kita kalikan negatifnya ke dalam. 2n kuadrat ditambah 9n min 2n kuadrat min 5n plus 7. Nah, yang bisa kita sederhanakan, tewas ya, 2n kuadrat dikurang 2n kuadrat habis 9n dikurang 5n nilainya sama dengan 4n ditambah dengan 7. Sehingga rumus UN sama dengan 4n ditambah dengan 7. Nah, sehingga jawabannya ya, jadi jawabannya adalah 4n dikurang 4n ditambah 7. Soal nomor 4. Suatu perusahaan bola menghasilkan 500 bola pada awal produksi dan meningkatkan menjadi 600 bola pada minggu berikutnya. Apabila peningkatan jumlah produksi konstan setiap minggunya, jumlah produksi setelah 2 bulan adalah titik-titik bola. Di sini kita mengurutkan sukunya terlebih dahulu. Nah, di sini U1-nya 500 gitu ya. Jadi U2-nya adalah 650. Nah, peningkatannya konstan sehingga 650 ditambah dengan 150 berarti 800 ya, dan seterusnya. Nah, jadi di sini A-nya sama dengan 500, B-nya sama dengan 150 karena peningkatannya di sini konstan. Nah, waktunya karena 2 bulan, berarti satu bulan itu adalah 4 minggu, maka 2 bulan nilainya sama dengan 8 minggu. Sehingga yang ditanya adalah nilai Sn, yaitu S8. Sn nilainya sama dengan n per 2, 2a ditambah n dikurang 1 kali B. Sehingga S8 sama dengan 8 per 2 dalam kurung 2a berarti 2 dikali 500 ditambah 8 dikurang 1 berarti 7. 7 dikali dengan B-nya 150.
8 bagi 2 nilainya sama dengan 4. 2 dikali 500 yaitu 1000, ditambah 7 dikali 150 nilainya sama dengan 1050. Sehingga S8 sama dengan 4. 1000 ditambah 1050 yaitu 2050. Sehingga jumlah 8 suku yang pertama adalah 4 kali 2050 yaitu 8.200. Nah, jadi banyaknya atau jumlah produksi pada setelah 2 bulan adalah 8.200. Maka pilihan gandanya adalah B. Nah, kita masuk soal yang kelima atau soal yang terakhir pada video kali ini. Kita masuk soalnya, jika jumlah n suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 4n pangkat 3 ditambah 4n kuadrat. Nah, Sn-nya adalah 4n pangkat 3 ditambah 4n kuadrat. Maka nilai dari suku yang ketiga atau U3. Nah, kita ingat tadi rumus UN itu sama dengan Sn dikurang dengan Sn dikurang 1. Nah, Sn dikurang dengan Sn dikurang 1. Nah, di sini yang ditanya adalah U3. Berarti U3 berarti Sn-nya kita ganti dengan T3, berarti S3 dikurang 3 dikurang 1 berarti S2 ya, S2. Nah, sekarang kita ganti nilainya, n-nya yaitu 4n pangkat 3 ditambah dengan 4n kuadrat. N-nya kita ganti dengan 3 nanti ya. Nah, dan S2 berarti n-nya kita ganti dengan 2. Nah, lanjut. Berarti S3 berarti 4 pangkat 3 pangkat 3, 4 dikali 3 pangkat 3 ditambah 4 dikali 3 kuadrat. Dikurang S2-nya lagi, berarti 4 dikali 2 di pangkat 3 ditambah 4 di kuadratkan. Nah, sehingga nanti kita menemukan 3 pangkat 3 berarti 27, berarti 4 kali 27 ditambah 3 kuadrat 9, berarti 4 dikali dengan 9, dikurang 4, 2 pangkat 3 8, berarti 4 dikali 8, ditambah 4 kali 2 pangkat 2, 4, berarti 4 dikali dengan 4. Sehingga nilainya sama dengan 4 kali 2, 7, 108, ditambah dengan 36, kurang 4 kali 8, 4 kali 8 nilainya sama dengan 32, 4 kali 4 nilainya sama dengan 16. Sehingga nilainya sama dengan 108 ditambah 36, berarti nilainya sama dengan 144. 32 ditambah 16 berarti 48. Sehingga 144 dikurang 48 nilainya sama dengan 96. Maka nilai U3 sama dengan 96. Jadi jawabannya di sini adalah D. Nah, inilah video tutorial kita. Sehingga hubungan antara UN dan SN saling keterkaitan, yaitu UN sama dengan SN dikurang 1. Sedangkan rumus UN tadi nilainya sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Nah, sedangkan hubungan SN, N dan UT, SN sama dengan N dikali dengan suku tengah. Nah, ini hal-hal yang perlu kita ingat dalam pembahasan barisan dan deret aritmatika. Sekian video tutorial kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silahkan share dan subscribe channel ini. Terima kasih.